Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu. Tadi malam saya diingatkan, ada seseorang bertanya kepada saya, "Sam, kenapa kalau saya berdoa seolah-olah saya merasa tidak layak?" Saya diingatkan Tuhan kepada sebuah peristiwa ketika orang Samaria itu berdoa di depan Tuhan. Dia memukul-mukul dirinya. Dia bilang, "Tuhan, aku gak layak." Tetapi ahli Taurat, dia merasa layak di depan Tuhan. Dia berdiri dan dia berkata, "Aku layak di depan Tuhan." Manakah di antara mereka menurut Bapak Ibu yang berkenan di depan Tuhan? Apakah orang yang mengerti begitu banyak kitab suci, yang merasa dirinya layak di depan Tuhan? Ataukah orang yang merasa dirinya gak layak di depan Tuhan? Seringkali kita menjadi orang yang merasa diri layak di depan Tuhan, merasa bisa berdoa, merasa banyak sekali mengikuti ibadah pemuridan, merasa layak di hadapan Tuhan. Merasa memiliki kuasa untuk memerintah Roh Kudus dan mengeksploitasi Tuhan. Merasa ketika diri berdoa Tuhan hadir. Merasa ketika diri berdoa Roh Kudus harus hadir. Dalam perenungan, Roh mengajarkan kepada saya, ketika Ia hadir, itu bukan karena kita yang menyuruhnya hadir, tapi karena Ia ingin hadir. Karena Ia mengasihi Bapak Ibu dan saya. Seringkali kita membuat rencana atau ide-ide dan kita paksa Tuhan untuk memberkatinya. Alkitab menuliskan, barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Dan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan.
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan ke dalam ribaanmu akan ditimbangkan kepadamu. Apakah kita merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain? Jika ada perasaan seperti itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita kembali bertobat. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih istimewa seorang terhadap yang lain. Karena Allah Bapa di surga tidak memiliki anak emas. Kita yang dilahirkan di dalam keluarga Allah memiliki nama yang sama. Kita memiliki hak atas nama Yesus yang sama. Kita memiliki penebusan yang sama. Sehingga itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rendahkanlah dirimu masing-masing di depan Tuhan dan di hadapan sesama. Jika kita hanya menyapa saudara-saudara kita saja, apakah upah kita? Jika kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah upah kita? Bukankah pemungut cukai melakukan hal yang sama? Mari kita bawa ini ke dalam perenungan-perenungan sepanjang sesi doa pagi pada hari ini. Janganlah kita menghakimi agar kita tidak dihakimi. Janganlah kita menghukum agar kita tidak dihukum. Siapakah kita di depan Allah sehingga kita berhak menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia jatuh, entahkah dia berdiri, itu urusan Tuhannya sendiri. Betapa seringnya kita berkata di depan Tuhan, Tuhan, aku orang benar. Aku orang benar di hadapan-Mu. Orang itu salah di hadapan-Mu. Aku gak seperti dia Tuhan. Aku sudah benar di hadapan-Mu. Dan Tuhan berkata, siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain?
Saya berkata kepada teman-teman di dalam kelas pemuridan, ikutlah kelas-kelas yang lain. Karena tidak ada yang lebih istimewa seorang terhadap yang lain. Semua sama di depan Tuhan. Jangan menghakimi, agar kita tidak dihakimi. Jangan menilai, agar kita tidak dinilai. Ini adalah pesan pembuka pada pagi hari ini. Sehingga setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Ia adalah Tuhan. Mari kita buka hati Bapak Ibu, agar rohnya dapat kita rasakan. Untuk apa kita datang pada pagi-pagi seperti ini kalau kita gak merasakan roh ada di sini? Kalau kita gak merasakan hadirat Tuhan, kalau kita gak dibawanya tenggelam dalam kasih, betapa congkaknya kita di depan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Karena apa yang kita ikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Lepaslah pengampunan, maka engkau pun akan diampuni. Lepaskanlah berkat, maka engkau akan diberkati. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain, agar kesalahanmu tidak diingat-ingat oleh Bapa di surga. Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Kami menghargai keberadaan-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Kami memberkati nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau sahabat, dan Engkau dekat. Kemana kami dapat bersembunyi dari mata-Mu ya Tuhan? Mata-Mu yang menyelidiki jauh ke dalam hati kami. Kemanakah kami dapat bersembunyi?
tiap pribadi, Bapak Ibu yang terkasih, masing-masing katakan di depan Tuhan, selidiki aku ya Roh Kudus, selidiki hatiku, apakah jalanku serong daripadamu. Tuntunlah aku ke dalam jalan yang lurus, agar aku melihat kehendak Allah yang sempurna itu yang terjadi dalam hidupku, agar aku mengerti setiap rancangan dan kehendaknya yang sempurna. Berikanlah kepadaku ya Tuhan pencerahan pada pagi hari ini, hikmat yang menuntun kami sepanjang hari ini. Bila roh hikmat menuntun kami ke dalam kebenaran, buka hatimu Bapak Ibu. Rasakan rohnya berbicara. Rasakan ia berkata-kata. Rasakan di dalam hati nuranimu. Rasakan di dalam intuisimu. Rasakan. Dengarkan apa yang isi hatimu katakan pada pagi hari ini. Pujilah Tuhan hai jiwa. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwa. Hiduplah karena Dia telah memberikan kita nafas kehidupan. Hiduplah oleh pembaruan roh dan akal budimu. Mari kita masuk lebih dalam Bapak Ibu. Kita sambut Dia. Sahabat, Bapa, Tuhan, Raja. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar pengampunan-Mu. Mari kita berpegang pada iman Bapak Ibu. Mari kita bergandengan tangan dan kita menyaksikan ketika raksasa itu rubuh. Ketika Roh Allah bangkit, perang dimenangkan. Ketika Rohnya bangkit, raksasa itu rubuh. Ketika Ia bangkit, maka danau dan angin ribut itu menjadi tenang. Danau dan angin ribut pun tunduk kepadanya. Dan Dia sekarang ada di dalam Bapak Ibu dan saya. Kristus Yesus namanya.
Roh Yesus ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Keberadaan Yesus diperkuat oleh Roh Kudus. Bukan digantikan oleh Roh Kudus, tapi diperkuat oleh pernyataan kesaksian Roh Kudus. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih itu. Betapa berkuasanya nama Yesus dalam kehidupan kita, sehingga surga bertindak di saat Bapak Ibu berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang begitu besar, nama yang begitu ajaib, nama di atas segala nama. Segala apapun yang ada di surga, di bumi, atau di kolong langit, dan yang di bawah bumi, bertekuk lutut mendengar nama Yesus. Bila nama itu termaterai di dalam hati Bapak Ibu, janganlah kita berdiri seperti ahli-ahli Taurat, biarlah kita bersikap seperti orang Farisi itu yang merasa gak layak di hadapan Tuhan, dan memohon-mohon dalam doanya, ya Tuhan, maafkanlah saya. Maafkanlah saya Tuhan. Maafkanlah saya Tuhan. Maafkanlah saya ya Tuhan. Alkitab berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat, orang-orang Farisi, engkau tidak layak bagiku. Yang Tuhan inginkan bukanlah persembahanmu. Yang Tuhan inginkan adalah hubunganmu dengan Dia. Yang Tuhan inginkan adalah hidupmu. Saya tergerak hati berdoa untuk Ibu Rangkir. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Bapa mengasihimu. Datanglah kepada Bapa seperti anak kecil, seperti seorang putri yang kecil. Datang kepada Bapaknya.
bawalah persembahan itu di hadapan Bapa, yakni hidupmu. Peganglah tangannya dan panggil dia, Bapa yang terkasih. Sehingga Bapa memanggilmu dengan kata, engkau adalah anakku, dan aku akan menjadi Bapamu. Saya juga mau berdoa untuk saudara Yusuf. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hadapi setiap gejolak, setiap kerikil-kerikil tajam di depanmu. Tuhan tidak menjanjikan jalanmu menjadi mudah, tapi yang Ia janjikan, Ia ada bersama-sama denganmu sampai kepada kesudahan zaman. Kuat dan teguhkanlah hatimu, karena Dialah yang menjadi Bapamu, dan Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Berkali-kali Roh mengatakan kepada saya untuk mengatakan kepada Yusuf, inilah perkataan kesaksian itu. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Saya juga mau berdoa untuk ibu. Lepaskanlah apa yang harus dilepas. Bayarlah apa yang harus dibayar. Lepaskanlah. Lepaskanlah. Karena Allah ingin memberi hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang taat, agar dijauhkannya dari hati yang keras. Rasa sedih, kecewa, Bapak bilang, sini nak, serahkan kepadaku. Sini nak, aku Bapamu di surga. Ibu jangan tanggung beban itu sendiri.
Datang kepada Bapa dan serahkan. Seperti seorang anak yang bertemu dengan ayahnya, yang menyerahkan bebannya. Karena kita nggak tahu seberapa rohaninya kita di hadapan Tuhan. Mari datang dan serahkan. Saya juga mau berdoa untuk Ibu. Izinkan Roh Kudus yang membebat hatimu, yang mengobati setiap luka, setiap goresan-goresan di dalam hatimu. Karena Ia yang menyelidiki jauh ke dalam hati. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, sentuh hatiku, lihat hidupku, dan jadikan aku menjadi baru. Janganlah engkau khawatir, Ibu Ati. Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi dirimu. Sebab Dia adalah Allah yang adil dan Allah yang setia. Ia yang menunggangi kuda putih itu, Ia disebut setia dan adil. Ampunilah maka engkau akan diampuni. Ampunilah. Ambil waktu sejenak. Dengarkan. Sebab Roh ingin berkata-kata kepada kita secara pribadi. Mari kita ambil waktu berdoa untuk bangsa dan negara ini. Mohonkanlah belas pengampunan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara ini.
ampunilah suamimu, anakku, karena ia gak mengerti apa yang ia perbuat. Rasakan kehadirannya mengalir. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Kita hidup di masa kasih karunia, di mana kita bisa mengenal Allah dengan begitu intim, dengan begitu dekat. Dia yang adalah Raja ingin intim dengan kita. Siapakah kita menutup hati kita dan menolak keintiman dengan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah berkecil hati. Walaupun Tuhan memberi kita roti dan air serba sedikit, namun pengajar yang kita terima tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi mata kita akan terus memandang untuk melihat Dia, dan telinga kita mendengar perkataan ini dari belakang kita. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kita bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Saya mengutip dari kitab Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih lagi sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara, biarlah ini termatrai di dalam hidup kita. Ketika kita hidup, bukankah kita sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Karena hidup yang sekarang kita hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam darah Anak yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Marilah kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita.
Manusia roh adalah mereka yang hidupnya berjalan dipimpin oleh roh, yakni mereka yang hidupnya berdasar persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Mari Bapak Ibu, mari kita sadari memindahkan alam kesadaran kita bahwa kita hidup di alam supranatural bersama dengan Yesus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Kitab Yeskiel 36 ayat 25 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kitab Yohanes 7 ayat 38 berkata, Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana kita mendapatkan air hidup itu? Bagaimana kita mendapatkan hati yang baru itu? Yakni dengan berendam dengan air yang bersih, air yang jernih, air kehidupan. Untuk membersihkan atmosfer di dalam kehidupan kita masing-masing. Perkataan firman yang kita lakukan dapat mengubah frekuensi rohani yang kita miliki, agar kita semakin mudah
menerima suara Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing pribadi tentang kondisi keuangan. Dengarkan apa yang Roh katakan, apa yang Roh tuntun. Ya, berbicara juga tentang kondisi keuangan pada pagi hari ini. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam masa krisis keuangan. Gak usah angkat tangan. Siapapun orangnya di antara Bapak Ibu, izinkan saya berdoa. Bapak, Engkau melihat apa yang anak-anak membutuhkan. Bapak, Engkau yang mencukupkan. Jangan berikan kepada kami kekayaan atau kemiskinan. Karena kalau kami kaya, kami menyangkal siapa Tuhan itu. Dan jika kami miskin, kami mencuri dan mencemarkan nama Tuhan Allahku. Biar kami makan apa yang menjadi bagian kami. Berjalanlah hidup dipimpin oleh Roh. Jangan kita gila hormat. Layanilah seorang terhadap yang lain dengan kasih. Dengan demikian, Bapamu disenangkan. Saya mengutip dari kitab Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu pada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya Tuhan,
Kiranya Engkau percik anak-anak-Mu pada pagi hari ini dengan minyak dan anggur yang baru dari surga, yang dari Roh Kudus. Olesi pada kedua telinga kami, olesi pada kedua mata kami, kedua ambang pintu pikiran kami, olesi pada mulut, lidah, bibir, hati. Percik minyak yang baru dari Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat tangan dan menerima berkat yang daripadanya. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya yang kudus dengan Roh Kudus. Pemeliharaan yang sempurna dan keamanan ada bersama-sama dengan kita sepanjang hari ini. Kemanapun kita berada, melangkah, penyertaan malaikat surga sempurna. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah mendapatkan, yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.